Senang rasanya saya Nurul Izzah Fitria kembali menyapa sobat dalam program update perakiraan cuaca untuk wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat beberapa dinamika atmosfer yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, seperti adanya sirkulasi siklonik yang terpantau di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Banten, kemudian di wilayah perairan selatan Jawa Timur, di wilayah Laut Cina Selatan, dan juga di wilayah Maluku Utara, di mana sirkulasi ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau biasa disebut konvergensi, memanjang dari Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian dari Lampung hingga ke Jawa bagian barat, dari perairan selatan Jawa Barat, kemudian di perairan selatan Jawa Timur hingga ke Nusa Tenggara Barat, dari Laut Sulu hingga Laut Cina Selatan, di Maluku Utara dan juga di wilayah Maluku. Selain itu, daerah pertemuan angin atau biasa disebut dengan konfluensi terpantau di wilayah Aceh, kemudian di Sumatera Selatan dan di sekitar Laut Sulu. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat dan juga cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai, meliputi sebagian besar wilayah Sumatera, kemudian sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua. Kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang laut yang disebabkan oleh peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di wilayah Laut Andaman dan juga di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang di wilayah perairan tersebut. Kemudian perlu juga diwaspadai adanya gelombang tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, terutama di wilayah Samudra Hindia Selatan Lampung dan juga Samudra Hindia Selatan dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kami sampaikan untuk perakiraan cuaca signifikan di beberapa kota besar wilayah Indonesia, seperti Kota Medan berpotensi terjadi hujan ringan, kemudian di Kota Jakarta terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang. Beralih ke Kota Bandung, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai petir. Kemudian untuk di Kota Surabaya berpotensi terjadi hujan ringan. Di Makassar dan juga di Jayapura juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk kota-kota besar lainnya, mari kita simak informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk Kota Tanjung Pinang, cuaca umumnya berawan, kemudian di Pekanbaru dan Banda Aceh secara umum berawan tebal, dan untuk di Kota Padang, cuaca asap ataupun berkabut, sementara itu di Kota Medan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Masih dari Pulau Sumatera, untuk Kota Bandar Lampung dan Pangkal Pinang secara umum terdapat potensi hujan ringan, sementara itu di Bengkulu berpotensi terjadi hujan sedang. Kemudian perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di Kota Jambi dan juga Palembang terdapat potensi hujan petir. Dari Pulau Sumatera kita beralih ke Pulau Jawa. Untuk Kota Serang dan juga Surabaya terdapat potensi hujan ringan. Kemudian di Jakarta dan Semarang berpotensi terjadi hujan sedang. Sementara itu di Kota Bandung dan Yogyakarta perlu diwaspadai karena terdapat potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara. Untuk Kota Mataram secara umum berpotensi terjadi hujan ringan, sementara di Kupang terdapat potensi hujan sedang, dan di Kota Denpasar waspadai adanya potensi hujan petir. Dari Pulau Kalimantan, untuk kota di Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pontianak secara umum berpotensi terjadi hujan ringan, namun demikian perlu diwaspadai terdapat potensi hujan petir bagi sobat yang berada di Kota Tanjung Selor. Dari Kalimantan kita bergeser ke Pulau Sulawesi. Untuk Kota Kendari cuaca umumnya berawan tebal, sementara itu bagi sobat yang berada di Kota Manado, Gorontalo, Palu, dan Makassar masih terdapat potensi hujan ringan. Kemudian perlu diwaspadai potensi hujan petir terdapat di Kota Mamuju. Terakhir untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia Timur cukup bervariasi. Untuk Kota Sorong sendiri cuaca diprediksi berawan, kemudian di Manokwari berawan tebal.
Sementara itu hujan ringan berpotensi terjadi di kota Ternate, Ambon, dan Jayapura. Dan untuk Jayawijaya berpotensi terjadi hujan sedang. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat di kota Nabire. Terakhir untuk wilayah Merauke juga perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir.